wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Pos YouTube. Saya M. Sarifudin Basi, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini berada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Bapak Ma'ruf, Kepala Dinas. Di kantor ini didampingi oleh beberapa ahli media. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf sudah meluangkan waktu untuk menerima saya berwawancara eksklusif tentang inovasi tupoksi PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Ma'ruf. Oke, selamat datang. Ya. Pak Haji, ini teman kamu, mungkin kalian belum lahir dia sudah jadi wartawan. Ya, 80. Jadi selamat datang Pak Haji di dinas kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi berkaitan dengan apa yang diharapkan Pak Haji tadi untuk menggali sebuah fungsi, tugas pokok dan fungsi serta inovasi pelayanan di dinas ini, berikut akan kami sampaikan. Pertama, tugas pokok kami di sini adalah membantu Bupati Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu. Kemudian dijabarkan dalam fungsinya adalah yang pertama melakukan koordinasi tentang kebijakan dan sasaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu. Penanaman modal ini, yang namanya penanaman modal itu seperti apa? Berikut yang nomor 2, fungsi kedua, melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu. Lalu kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu. Kemudian melakukan pembinaan terhadap staf. Lalu yang terakhir melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pimpinan sesuai dengan fungsi kami. Dan lalu untuk melaksanakan tugas tersebut kami dibantu oleh tenaga ahli di sini, ahli media dan analis kebijakan. Ini fungsi ini sudah termaktub dalam peraturan Bupati nomor 66 tahun 2021 dan telah dilakukan pelantikan yang tadinya jabatan mereka jabatan struktural berubah menjadi fungsional. Berapa banyak ahli-ahli? Ahli di sini ada 4 ahli media, kemudian ada 9 analis kebijakan. Apa artinya ini? Dibentuk dari struktural ke fungsional, artinya akan membantu memotong, mengkat fungsi struktural. Dari tadinya dari eselon 4 naik ke eselon 3 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ini berlaku, seluruhnya berada di tangan mereka dan kemudian langsung lapor kepada pimpinan, kepada saya. Nah, untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut ada suatu PR besar bagi dinas ini, yaitu untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang notabene adalah visi, misi, dan program politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimasukkan dalam namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Politik artinya yang digelontorkan saat kampanye. Di dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024. Nah, apa itu visinya? Adalah mewujudkan masyarakat Ogan Komering Ilir yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berlandaskan iman dan takwa. Nah, untuk merealisasikan visi tersebut, maka telah disusun ada 6 misi. Misi pertama adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Kemudian yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Lalu kelima, mewujudkan penata kelola tata ruang yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, terciptanya masyarakat, terciptanya sosial budaya masyarakat yang religius, aman, tertib, dan nyaman. Nah, dari 6 misi tadi, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu ada 2 misi yang harus kami umban, yang harus kami dukung dan harus kami lakukan. Misi pertama adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Itu diimplementasikan kepada bidang, kalau kemarin bidang, kalau sekarang ahli media, penata perizinan. Lalu kemudian misi keempat, peningkatan pertumbuhan ekonomi atau harus didukung dengan ahli media, penata kelola penanaman modal. Artinya di satu sisi dinas ini melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat, tapi di sisi lain dia ada kontribusi dari masyarakat, yaitu berupa retribusi. Kalau kemarin retribusi izin mendirikan bangunan, dan hari ini telah berubah berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka IMB dirubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Nah, kontribusi inilah yang kita mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dan di samping itu juga kami telah beberapa kali mempromosikan potensi daerah ini, baik di lokal maupun di tingkat provinsi dan nasional, untuk kepada para investor untuk dapat menanamkan modalnya di sini. Nah, dari sini kontribusinya luar biasa. Kontribusi luar biasa seperti dari retribusi itu jelas, kemudian dari tenaga kerja setempat itu harus diakomodir oleh investor. Nah, sekarang bagaimana kami melakukan pelayanan itu sendiri supaya masyarakat lebih tahu, lebih membumi pelayanan ini kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor ini. Kami buka 24 jam dengan berbagai aplikasi. Aplikasi ini mereka bisa input dari rumah, bisa print dari rumah. Misalnya di OSS itu nanti muncul keluar dari sana persetujuan dari BKPM itu yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Oke, selesai. Selesai Pak Haji. Nah, tinggal lagi di mana tempatnya. Jadi di situ gratis, itu tidak ada biaya sama sekali. NIB itu ada berapa macam? Ya tergantung macam. Ada banyak ribuan, puluhan ribu. Ya ada apalah puluhan ribu NIB. Yang jelasnya dia dalam berusaha. Nah, itu gratis. Bukan dia cuma terbatas periklanan dan usaha-usaha yang lain. Bukan periklanan Pak Haji di sini. Misalnya mendirikan sebuah apotek misalnya. Atau usaha ya? Itu usaha. Izin usaha. Izin usaha. Itu keluar NIB, mereka sudah selesai. Tidak perlu lagi sini. Ketentuan sebuah surat izin yang dikeluarkan untuk sebuah usaha itu ada ketentuan besar kecil biayanya. Ya kalian tidak ada ketentuan di sini. Tidak ada ketentuan. Tinggal lagi ada risiko, ya, risiko rendah, menengah, dan tinggi. Nah, kalau menengah, rendah, tinggi, gimana Pak? Mudah ngapalin Pak Haji. Kalau rendah itu kabupaten. Apa bedanya itu? Kalau menengah terhadap risiko terhadap lingkungan, kemudian kewenangan. Kewenangan kita kan ada kewenangan ini, pelimpahan kewenangan ada di zaman otonomi ini kan. Ada kewenangan kabupaten kota, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan pusat. Nah, berdasarkan inilah ketika dia kewenangan daerah berarti risikonya rendah. Nah, itu otomatis dia langsung keluar NIB. Artinya begini Pak, kalau dulu kan kita tahunya penanaman modal itu para investor-investor besar. Iya. Tapi sekarang enggak, kecil-kecil aja. Siapapun yang bisa berinvestasi, UMKM masuk. Bisa masuk. Yang kemplang kamu itu bisa masuk. Bisa masuk. Nah, fungsinya apa? Tapi menyangkut perizinan gitu. Perizinan. Mudah dari rumah Pak Haji. Usaha itu usaha apa saja? Iya, kerupuk kemplang masuk Pak Haji. Jual baju bisa masuk. Nah, apa fungsinya? Apa manfaatnya? Banyak manfaat. Ada legalitas usaha dia.
ada legalitas. Lalu ada bisa akses ke perbankan. Sejauh mana kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan? Nah, inilah yang kami sosialisasikan melalui radio, melalui media massa, dan hari ini nah, sebagai penyambung lidah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini PTSP. Banyak usaha-usaha kecil, menengah, dan tinggi ya, Pak, tadi. Itu yang sudah terdaftar sini mengurus izin. Itu yang investor atau perusahaan besar yang menanamkan modalnya di Oki. Tercatat di sini baru 61 perusahaan besar. Ya, antara lain bergerak di sektor perkebunan dan industri. Itu yang besar. Ya, yang kecil-kecil itu ribuan. Maksudnya buka catatan itu. Ada catatannya. Persyaratan investor harus masuk itu harus berizinnya dari sini. Dia ngajukan permohonan. Permohonan. Ada ukuran area, misalnya sekian hektar. Ya ada. Dan harus disesuaikan dengan tata ruang dia, dengan lingkungan hidup. Ketika mereka ada rekomendasi dari tata ruang, apakah betul dalam suatu wilayah itu atau kecamatan itu, apa desa itu peruntukannya untuk kebun. Oke. Mungkin limit waktu sebuah investor menanamkan modal ini berapa lama lahan Jadi ketergantungan dari tim teknis yang berada di dinas teknis seperti di tata ruang, PUPR, lalu lingkungan. Nah, itu ketergantungan dari situ, harus ada survei dan lain sebagainya. Jadi limit waktu ketergantungan dari mereka ketika mereka lengkap di Kabupaten Ogan Komering. Saya tanya dulu. Oke. Karena tadi sempat terhenti, Pak Ma'ruf, kan tadi ada investor Aceh, pengusaha besar. Bidang apa saja investor yang masuk ke Ogan Komering? Oke. Sini di bidang perkebunan tercatat 61 perusahaan besar. Yang sudah menanamkan investasinya di Oki. Contoh misalnya di bidang perkebunan dibagi dua. Satu tadi ya. Untuk perkebunan karet itu ada 5 perusahaan. Kemudian kelapa sawit itu ada 50 perusahaan. 50 perusahaan sawit di Kota Ogan Komering Ilir. Minyak masih mahal. Langka. Enggak, tetap ada. Kalau di Oki enggak ada masalah. Enggak masalah. Tapi harganya tetap standar. Tetap Standar. Ya. Makanya saya pertanyakan mendengar 50 perusahaan sawit, kalau di Oki sampai langka karena harga minyak ini perlu. Iya. Tapi artinya tidak langka. Tetap ada. Kemudian HTE. Ya. HTE ada 3 perusahaan, lalu industri yang industri kertas atau paper itu yang katanya paling besar di Asia Tenggara. Maksudnya HTI itu apa? Perpanjangan? Hutan tanaman industri. Oh, hutan tanaman industri. HTI. Ya. Berapa banyak? Ada 3 perusahaan. 3 perusahaan HTI. Ya. Nah, HTI ini sebagai bahan baku kertas yang nanti akan masuk. Perusahaan asing, perusahaan dalam negeri. Ada asing, ada dalam negeri. Ya. Kalau asing itu lebih sedikit, tenaga kerjanya juga cuma kemarin 70, kalau tidak salah itu ada 80. Tapi setiap kita memberikan izin kepada investor besar ini ada MOU tentang tenaga kerja. MOU-nya ada di masing-masing dinas teknis. Nanti kita lihat itu apa komitmen mereka terhadap daerah ini. Nah, berikut tentang bagaimana mekanisme untuk melakukan permohonan perizinan, dan saya akan berikan kepada teman kami Nurul Hidayah untuk menyampaikan secara teknis dan detail bagaimana cara untuk mendapatkan perolehan perizinan. Kami persilahkan Pak. Ya, saudara pemirsa, di sini ada ahli media penata perizinan PMP TSB Pak Nurul Hidayah. Pak Nurul Hidayah, berizin seperti apa ini dan berapa lama mengurus perizinan sebuah perizinan investor? Silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Sarifudin atas waktu yang diberikan.
Mungkin dapat kami jelaskan di sini terkait dengan proses pelayanan perizinan di PT SPOK. Untuk diketahui bahwa PT SPOK ini sudah menerapkan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik itu semenjak tahun 2018. Oh, sudah lama sekali. Mungkin kalau di Sulsel itu termasuk yang pertama Pak. 2018. Dahulu OSS nama itu versinya 1.0. Ya. Di 2020 diubah ke versi 1.1. Ya. Dan di 2021 diubah kembali oleh pemerintah pusat menjadi OSS berbasis risiko seperti yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi. Ya. Sekarang kita sudah menerapkan OSS berbasis risiko. Mungkin izin saya ingin menambahkan penjelasan Pak Ma'ruf. Ya. Bahwa OSS berbasis risiko ini merupakan sebuah sistem yang menggabungkan atau mengintegrasikan seluruh izin usaha yang selama ini terpisah-pisah menjadi kewenangan kementerian, lembaga, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati wali kota. Ya. Jadi dengan OSS berbasis RBA ini disatukan dalam sebuah aplikasi. Berbicara risiko, Pak. Risiko seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ma'ruf, risikonya ada 4 macam risiko sebenarnya. Yang pertama ada risiko rendah, yang kedua risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Maksudnya apa menengah? Nah ini terkait dengan risiko yang atau dampak yang ditimbulkan dari usaha tersebut. Ya. Apakah itu dampak lingkungan, dampak kecelakaan kerja, K3 dan lain-lain. Itu artinya sudah proses jalan. Nah, ada banyak sudah diatur dalam PP 5 tahun 2021 sudah dijelaskan. Jadi sebelum pemohon untuk mengajukan perizinan, sistem sudah verifikasi apakah usaha yang diajukan ini termasuk risiko apa. Artinya ke depannya perjalanannya sudah tahu sistem itu Pak. Jadi sudah berdasarkan KBLI, usaha yang akan kita ajukan, yang akan diajukan pemohon itu sistem sudah bisa verifikasi usaha. Itu kecanggihan OSS ini. Jadi kalau dia risiko rendah, dia cukup NIB seperti yang disampaikan Pak Ma'ruf tadi. Cukup mengantungi nomor induk berusaha. Dan nomor induk berusaha ini juga menjadi untuk usaha kecil itu sudah mencakup sertifikasi halal dari MUI. Jadi dia tidak perlu lagi ngurus sertifikasi dari MUI sudah include dianggap ada. Itu khusus untuk usaha kecil menengah. Untuk usaha menengah rendah dan menengah tinggi, dia di samping MIB masih perlu mengurus namanya sertifikat standar. Dan untuk risiko tinggi baru dia perlu izin. Dan juga mengurus di sini juga. Untuk pembagian usaha itu kecil, mikro atau menengah atau besar itu diambil klasifikasinya dari permodalan Pak. Kalau modal di bawah 1 miliar itu termasuk usaha mikro. Usaha modalnya 1 miliar sampai 5 miliar besar. Itu dari segi permodalan. Jadi dengan adanya OSS RBA atau berbasis risiko ini, itu pemohon sangat-sangat dimudahkan untuk mengurus ini. Itu dari segi kemudahan. Kalau dia semuanya lengkap, berapa lama ya perizinan itu dikeluarkan? Kalau usaha kecil, kalau jaringan sedang bagus, jaringan. karena ini menyangkut jaringan sistem aplikasi ini. Tapi mungkin jaringan jadi kendala juga, sering jadi kendala. Itu yang jadi kendala kadang-kadang karena daerah kita ini luas Pak Haji, dengan geografis, dengan luasan kurang lebih 19.000 km persegi, masih banyak daerah-daerah yang kita masih blank spot belum terhadap yang seperti itu jaringan terkendala jaringan, apa mereka harus datang ke sini? Nah itu, jadi dalam rangka memudahkan masyarakat kita yang ada di daerah-daerah dalam, PTSP sudah melaksanakan 2 inovasi untuk sejauh ini. Yang pertama si Anjali dan yang kedua service on the spot atau planning separtit itu ke kecamatan. Kita datang langsung ke sana. Langsung kita datang ke sana. Atau yang dari kecamatan Kaigung si Anjali tadi juga kita langsung ke rumah. Nah untuk daerah-daerah yang belum memiliki
internet yang bagus atau Ya. jangkauan internet dan fasilitas telekomunikasi yang bagus, itu bisa kita juga menyediakan layanan lewat WhatsApp. 18 kecamatan. 18 kecamatan. Semua 18 kecamatan itu ada investor. Yang nama investor baik dia pelaku usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, anggap investor semua. Iya. Jadi Oh. mereka ini kadang-kadang yang butuh ini, yang usaha-usaha kecil ini. Oh, yang butuh. Kalau usaha-usaha besar rata-rata mereka sudah siap semua secara ini. Iya, Secara iya. mereka nggak ada masalah. Iya. Secara SDM mereka lengkap. Tapi kalau masyarakat kita yang usaha kecil dan usaha menengah itu rata-rata masih agak belum memahami apa itu oasis berbasis risiko. Iya. Bagi mereka yang datang ke kantor sini, kita laksanakan pendampingan sampai selesai. Sosialisasinya seperti apa tuh? Sosialisasi kita lewat dua media, offline dan online. Secara online atau secara media elektronik, yang pertama kita lewat radio. Tapi kira-kira masyarakat mengerti nggak jaringan? Itu tadi Pak Haji. Jadi kadang-kadang dengan kendala mereka begitu, mereka lebih baik ke sini kadang-kadang. Tapi kita juga siapkan secara pelayanan secara WhatsApp. Iya. Lewat WhatsApp. Oh. Jadi Iya. mereka kadang-kadang walaupun nggak ngerti jaringan punya HP Pak Haji. Punya HP. Jadi mereka Iya. cukup hubungi nomor kita pandu sampai selesai. Mungkin juga ada pelatihan tetap muka. Langsung Dimungkinkan untuk ke depan, dimungkinkan untuk ke Tapi depan kalau saya tetap pakai jaringan. pakai jaringan. Pak. Karena aplikasi ini sifatnya sistem, jadi nggak bisa manual. Ya. Karena ada ketentuan dalam PP 5 2021, apabila perizinan tidak dikeluarkan melalui sistem OSS, maka perizinan tersebut dianggap ilegal. Berapa lama satu izin itu keluar? Berapa jam? Dengan persyaratan yang lengkap mungkin 15 menit atau 10 menit 15 menit, luar biasa. bisa. Itu semuanya seperti Itu ya. Kecuali ada kendala jaringan. Ya. Kecuali ada kendala jaringan atau persyaratan yang diunggah ke dalam sistem itu belum lengkap. Belum lengkap. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Artinya kalau lengkap 15 menit jaringan lancar Selesai. selesai. Itu Mereka diberikan semacam sertifikat izin. iya, ada kita cetak. Ya. Jadi sekarang ini bisa cetak di rumah sendiri juga bisa. Ya. Bisa cetak di sini bisa kita bantu. Dan satu lagi yang perlu disampaikan dengan pemirsa mungkin bahwa dalam pengurusan proses perizinan di PT SPOP Ya. tidak dipungut biaya sama sekali. Oh, gratis. Gratis. Itu Ya. sudah amanah dari undang-undang dan kita tidak diperkenankan menerima yang namanya uang perumahan. Tapi retribusi mereka ke depannya. Itu kalau retribusi itu sudah diatur oleh peraturan tersendiri. Ya. Dan untuk saat ini perlu kami sampaikan bahwa yang ditarik retribusi itu baru satu jenis layanan Ya. dan yang lainnya tidak ada pungutan. Ya, oke. Saya ingin ke Ibu Yesi, ahli media, penata presiden pengaduan. Pengaduan seperti apa, Bu Yesi? Bu Yesi, Ya, baik. yang pernah diterima. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan. Baiklah, saya akan menyampaikan masalah pengaduan. Pengaduan ini Pak karena berkaitan dengan perizinan. Otomatis apabila perizinan kita sudah baik, dengan kemungkinan pengaduan itu sangat bagus. Ya. Untuk di DPM PTSP Kabupaten Oki, untuk pengaduan ini adanya di tahun 2020 Pak, di bulan Oktober itu mengenai kafe. Mengenai apa? Kafe Kafe. Etos. Oh, ya. Iya. Jadi untuk saat ini pengaduan ini Pak, Pengaduan masyarakat. ya, Ya. tentang pengaduan masyarakat. Ya. Itu yang adanya di tahun 2020 mengenai kafe Etos. Ya. Alhamdulillah. Mengganggu mungkin ya dianggap. Iya, mengganggu masyarakat yang ada di sekitar. Sampai dicabut izin? Tidak. Tidak, diperingatkan. Dimediasi. Ya. Ayo, dimediasi. Di mediasi. Selanjutnya untuk saat ini untuk masalah pengaduan, masyarakat itu sangat dimudahkan Pak Haji Ya. untuk melakukan pengaduan pelayanan perizinan. Iya. Masyarakat tidak harus ke kantor sendiri ya, karena kita sudah canggih, semua sudah menggunakan IT. Jadi masyarakat itu untuk melakukan pengaduan bisa melalui website yang ada di Ya. DPM PTSP Kabupaten Oki, Ya. bisa juga WhatsApp dan bisa juga dengan SMS pengaduan. Iya. Atau Pengadu. juga bisa melalui kotak pengaduan yang Oh, ada ada kotak pengaduan. Iya. Ya. Rata-rata per bulan itu ada pengaduan. Tidak. Tidak. Iya. Tidak. Sangat minim.
belum tentu kan? Iya. Belum Karena tentu. pelayanannya Sudah bagus. Karena pelayanan bagus. Iya. Ya, dan masih yang diberikan izin juga yang usaha mungkin mengerti tentang Iya. peraturan. Iya, betul. Ya, oke. Sekarang saya ingin ke ahli media penata kelola penanaman modal Pak Sepri Yamin SIMSI. Pak Sepri Yamin, penata kelola penanaman modal ini penata kelolanya itu siapa? Terima kasih Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Sepri Yamin. Ya. Jadi bidang kami ini untuk tahun kemarin Ya. alhamdulillah sudah bisa berinovasi Ya. mengeluarkan aplikasi Sipopay, Ya. yang mana aplikasi itu adalah untuk memberikan informasi terupdate atau terkini kepada para investor dan masyarakat luas yang ingin berinvestasi di Kabupaten Oki. Oh, seperti marketing ya? Iya, promosi Pak. Promosi ya? Ya, promosi. Jadi promosi daerah gitu. Iya. Iya. Bahwa daerah kita ini punya lahan begini-begini membuka ini. Iya, betul. Wah, itu secara langsung atau gimana? Aplikasi itu sudah online Pak sekarang. Sudah online. Iya. Ya. Dan alhamdulillah juga Pak itu kabupaten lain belum tentu ada aplikasi itu. Ada peminat yang ditolak karena mungkin tidak kebagian posisi. Peminat yang ditolak. Alhamdulillah Saking banyaknya mungkin tidak ada Pak. tidak ada, tetap dilihat semua. Iya. Sekarang masih ada ruang untuk mereka berinvestasi di Iya. di oben-oben ini. Iya. Ya, seperti apa yang selama ini dilakukan? Investasi seperti apa yang masuk? Jadi di aplikasi itu Pak kita bagikan jadi 7 sektor Pak. Oh, ya. Jadi sektor pertanian, perkebunan peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lain Pak. Ya. Jadi kita berikan informasi sedetil mungkin Ya. supaya investor itu tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Oki. Ya, akhirnya memang banyak peminat. Memang ada peminatnya. Ya saat ini aplikasi itu sudah dikunjungi beberapa orang Pak. Ya alhamdulillah Ya. sudah banyak yang berguna juga Pak. Pada kebiasaannya setelah mereka membaca pengumuman kita, sosialisasi kita, mereka mendatangi kita untuk memastikan lahan usaha. Saat ini Pak baru berkunjung saja di aplikasi Oh. kita. Ya ada juga yang sudah nelpon ke call center kita. Ya. Di situ kan kita jelaskan bahwa kalau ingin bertanya lebih lanjut kita bisa memberikan informasi yang diinginkan Pak. Iya. Masih ada lagi yang perlu dijelaskan, silakan Pak. Kalau masih ada lagi yang perlu dijelaskan, silakan. Mas. Ya. Dan saya ingin ke ahli media kelola penanaman modal Jerry Hansen. Dari Hansen. Dalak tadi apa adalah pengendalian dan pelaksanaan. Maksud pengendalian pelaksanaan seperti kemudi ya, motor. Ini seperti apa pengendalian dan pelaksanaan di PT MP? Ya. Terima kasih Pak. Dalam hal pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal ini, pengendalian itu kita laksanakan dengan pertama itu mereka diwajibkan sesuai aturan yang berlaku itu Pak melakukan laporan kegiatan penanaman modal mereka. Ya. Nah itu dilakukan oleh semua badan usaha yang mempunyai usaha ataupun perorangan. Kalau perorangan itu Pak per semester mereka melakukan Ya. laporan itu. Laporan. Ya. Kemudian kalau untuk perusahaan besar yang berbadan usaha itu per triwulan Pak. Jadi ada sesuai jadwal mereka itu melakukan pelaporan. Oh, artinya maksud pengendalian itu tentang pelaporan mereka ya? Iya, karena di bidang kita itu ada pengawasan sama pemantauan, Pak. Oh, Nah, jadi di bidang tersebutlah kita melakukan pengendalian. Kalau untuk bidang kemajuan realisasi investasi mereka itu ada di pengawasan, Pak. Pengawasan. Di situ per triwulan tadi itu dilakukan pemantauan realisasi investasi mereka. berbicara pengawasan artinya ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Tentu Tidak patuh itu seperti apa? Tentu ada yang tidak patuh Pak, Ya. seperti mereka tidak continue melakukan laporan LKPM tadi. Oh. Ada misal di semester 1 dia melakukan laporan, kemudian di semester 2, ketiga itu tidak. Tidak. Di semester 4 akhir tahun Ada sanksi tidak itu?
Kalau untuk sanksi Pak, selama mereka dalam 1 tahun itu sama sekali tidak melakukan pelaporan, itu kita kirim surat peringatan Pak. Biasanya dalam 1 tahun Pak. Pernah terjadi deh? Pernah terjadi? Sering Pak. Sering. Karena kepatuhan itu agak mahal di kita. Jadi berbarengan dengan surat himbauan kita untuk melakukan laporan LKPM, itu berbarengan juga kita layangkan surat peringatan untuk yang belum melakukan pelaporan di semester sebelumnya. Karena menyangkut produksi mereka juga ya. Betul Pak. Mungkin ukuran pembayaran retribusi segala macam ya. Betul Pak. Ukurannya. Iya. Parameternya di situ. Di situ dilaporkan itu di dalam laporan itu ada realisasi investasi mereka, peningkatan Pak. Iya. Terus ada jumlah tenaga kerja, Iya. terus ada juga jumlah produksi. Iya. Nah itu juga dilaporkan. Jadi secara data kami ada di situ Pak. Iya. Ada yang sudah kami rekap, ada yang melaporkan atau tidak. Gitu. Iya. Untuk data realisasi investasi kami itu Pak, itu sudah terekap itu mulai tahun 2016 Pak. 2016. Iya, 2016. Nah itu sudah kita rekap, itu mulai di 2016 itu sekitar 35 triliun yang sudah masuk. Wah, tambahan Pak. Nah kemudian di 2021 terakhir itu sekitar 6 triliun data investasi yang sudah masuk di OKI. Dan di tahun 2020 itu kita menjadi kabupaten dengan nilai investasi tertinggi Pak di Sumatera Selatan. Iya. Lumayan. Iya. Nilai tertinggi di Sumatera Selatan Untuk nilai jumlah investasi yang masuk Iya. dari 27 km luas 19.000 km Kabupaten Komering Ilir. Iya. Masih ada yang perlu disampaikan Pak? Silakan. Cukup Pak. Ya. Ya. Di ujung waktu mungkin kita kembali ke Bapak Kepala DPMP DSP Pak Ma'ruf. Mungkin ada himbauan kepada investor kecil, menengah, besar. Mungkin ada Ya. proses statement pada hari ini untuk masyarakat Kabupaten Komering Ilir dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mari berinvestasi untuk bangun negeri. Mari berinvestasi untuk bangun OKI. Urus perizinan untuk mendapatkan legalitas. Urus perizinan untuk mendapatkan akses perbankan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa. Inilah sosok kepemimpinan Pak Ma'ruf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Komering Ilir. Kita sambut dan apresiasi. Selamat siang dan selamat bekerja, semoga lebih sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.